Ya, sebenarnya saya ini kan produk mahasiswa di tahun 90-an, di mana pergolakannya menurunkan rezim Soeharto waktu itu. Nah, saya sebagai tentu aktivis intra kampus ya, Senat dan himpunan mahasiswa pada saat itu, saya lebih memilih untuk tidak ke ekstra mahasiswa di luar, tetapi saya pengen sesuatu yang unik dan betul-betul saya bisa berkontribusi. Singkat cerita waktu itu PDI Pro Mega pada situ benar-benar lagi membutuhkan tenaga sarjana. Kebetulan saya sarjana ilmu politik, lalu saya diberikan pesan sama dosen penguji saya, skripsi kamu tidak akan membumi tanpa praktek dalam ilmu politik yang real politik. Lalu kemudian carilah sebuah experience, pengalaman yang bisa membuat kamu tidak hanya textbook, tapi juga mampu untuk menjadi bagian dalam sejarah kamu, gitu, untuk bisa menuangkan ilmu yang ada di kampus. Itu pesannya dosen penguji saya waktu itu. Salah satu dosen penguji saya sekarang anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, namanya Bang Hugo Andreas Parera, Doktor Hugo Andreas Parera. Nah, itu yang dipesankan oleh saya. Lalu kemudian beberapa kenalan saya juga ikut untuk mereferensikan, bergabung membantu PDI Pro Mega tahun 98 ya. Saya masuk 98 ya, pas pergolakannya rezim Soeharto pada saat itu. Kemudian ya saya masuk, pada saat itu masih PDI Pro Mega, dengan segala dinamikanya yang cepat dan luar biasa. Apa ya, bagi saya, bagi anak baru yang lulus sarjana, itu merupakan kebingungan yang luar biasa ya, karena saya kan di Bandung nggak punya keluarga, lalu saya juga bukan anak Jawa Barat gitu ya, saya lahir dan besar dan sekolah terakhir di SMA sampai Jakarta. Jadi buat saya itu pengalaman yang super duper terkenang sampai sekarang gitu. Bagaimana PDI Pro Mega pada saat itu kantornya tidak boleh di tempat yang PDI satunya gitu ya, jadi kita mengungsi secara darurat, lalu kemudian banyak teror-teror dari yang cepak-cepak gitu ya. Bahkan saya pernah mengalami sebagai sekretariat DPD PDI Pro Mega pada saat itu untuk diserang gitu ya. Sekretariatnya diserang, diacak-acak ya. Tentu untuk bagi anak muda yang baru lulus ini kan nggak ada di dalam textbook politik ya. Saya bilang sama yang nyerang ya, kami hanya pegawai sekretariat, lalu bapak-bapak mau hancurin kaca, mau terbalik-balikin bangku, ya kekuatan saya cuma 1-2 orang gitu. Apalah saya gitu ya. Tapi di situ saya dididik secara mental bahwa bertahan dalam situasi yang sangat sulit dalam ilmu politik ternyata bisa juga gitu. Dan betul mereka menghancurkan segalanya, tapi saya sudah simpan hard disknya karena pada saat itu PDI Pro Mega akan menghadapi pileg pertama sebagai PDI Perjuangan tahun 99. Karena kita harus mempersiapkan segala dokumennya dan diharapkan dengan serangan itu, selain menimbulkan teror, tentu saja mengacaukan administrasi agar Jawa Barat tidak ikut dalam kontestasi pemilu legislatif. Nah itu cerita awalnya, dan Jawa Barat pada saat itu masih, saya kalau nggak salah 34 kabupaten kota karena masih termasuk Banten. Nah, jadi begitu besarnya Jawa Barat pada saat itu. Nah, saya melihat akhirnya pengalaman itu membuat saya bahwa memperjuangkan segala sesuatunya itu memang perlu pengorbanan. Ya, jadi nggak ada yang easy winning tuh, nggak ada. Singkat cerita, kalau tidak salah 99 itu kita menang dengan sangat telak di Jawa Barat, terutama yang saya tahu ya, itu 34 kursi DPR RI dan mungkin 30-an lebih, 34 juga kalau nggak salah DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan kami berhasil mengantarkan ketua DPRD Provinsi Jawa Barat pertama dari PDI Perjuangan. Namanya Haji Idin Rafiuddin almarhum. Saya masih ingat Kang Idin namanya. Setelah sidang paripurna menetapkan pimpinan definitif ketua DPRD pada saat itu, tahun 99, saya yang mengantarkan ke ruangannya beliau kan, karena beliau nggak tahu mana nih ruangan ketua DPRD. Lucunya, saya disuruh duluan. Udah kamu dulu aja cek, kalau saya kan anggota dewan, nanti kalau salah malu, kira-kira begitulah. Lalu dengan unyu-unyunya saya pada saat itu, ya saya berangkatlah ke lantai 2, saya tengok-tengok, ya tentu saja Pamdalnya nanya, Bapak, Mas mau kemana, nyari apa? Saya mau nyari ruangan ketua DPRD. Ada apa? Ya biasalah birokrasi yang begitu kan. Ya, saya mau tahu aja di mana. Saya merahasiakan dong keinginan bos saya.
Setelah saya tahu, oh ya di situ, ya udah saya balik lagi, Kang di atas, ternyata di lantai 2. Bener nih, bener. Ya midik-midik kita masuk. Akhirnya saya masuk dan pamdalnya lihat ketua DPRD kan dia agak siap gitu kan. Nah, saya senang banget tuh waktu itu, ngerasain lu ya. Kemarin lu, tadi lu neken-neken gua lo, sekarang yang gua bawa ketua DPRD-nya, bener realita. Jadi yang saya lihat dari cerita yang itu, saya merasa bahwa itu bagian dari sejarah hidup saya juga, bahwa proses kemenangan tidak mudah. Waktu 99 kita kampanye, juga banyak penolakan di mana-mana, teror di mana-mana. Ya, tapi karena PDI Perjuangan yang sudah dideklarasikan oleh Bu Mega di GBK waktu itu sebagai nama yang baru, maka kita juga harus mempromosikan dengan sepenuh hati bahwa ini adalah kekuatan people power untuk ikut dalam kontestasi 99 ya. Itu pengalaman saya pertama kali masuk di PDI Perjuangan. Nggak ada, saya benar-benar murni dari himpunan mahasiswa, kemudian saya senat mahasiswa, zaman itu senat ya namanya, bukan BEM ya. Kita aktif aja di situ. Dan pertanyaannya tentu kenapa Pak, kenapa Brando aktif di situ? Ya karena saya anak kos-kosan Mas. 24 jam nggak bisa pulang, nggak punya rumah ya, nggak punya keluarga ya kan. Ya akhirnya mengambil inisiatif untuk kreatif agar 24 jam waktu kita efektif. Ya saya beraktivitas di kegiatan kemahasiswaan yang ada di Parahyangan pada saat itu Bandung. Karena pulang aja, waktu itu setelah 2002, kan udah lewat pemilu ya, dengan segala dinamikanya. Lalu 2002 saya pulang ke Jakarta karena ayah saya bilang, kamu susah ya ditarik ke Jakarta, kalau gitu kamu sekolah aja. Nanti papa biayain S2-nya. Saya bilang saya nggak mau kalau cuma pulang nggak ada kerjaan. Singkat cerita saya dapat kerjaan profesional di Jakarta. Tidak mudah di global company juga ya, perusahaan Jepang. Saya berusaha untuk meyakinkan pada HRD bahwa ya saya bisa mendeliver apa yang menjadi job description dari perusahaan swasta walaupun background saya di dunia politik. Saya bilang ini kan banyak expertise yang saya alami juga bisa bermanfaat di dunia kerja gitu. Nah itu ya puji Tuhan alhamdulillah saya diterima lah di perusahaan Jepang pada saat itu 2002. Lalu saya meniti karir sampai di berapa belas tahun jadi profesional, sudah di Jakarta sih setelah itu. Ya, lalu kemudian saya mendirikan usaha ya. Karena saya punya pemikiran ingin salah satu poin yang menarik buat saya ketika bergabung dengan PDI Perjuangan adalah soal Trisaktinya Bung Karno. Ya, karena pada saat saya muda itu, saya merasa bahwa berdaulat di bidang politik saya pasti bisa, karena modalnya keberanian dan wawasan. Ya, saya harus memilih wawasan saya apa, lalu saya punya keberanian nggak untuk menetapkan pilihan saya tentang berdaulat di bidang politik. Tapi yang kedua nih, yang agak saya sulit adalah berdikari di bidang ekonomi. Ya kan? Karena saya melihat sendiri ketika orang berdaulat di bidang politik, lalu secara ekonomi dia kurang mampu, maka dia akan terombang-ambing. Pada saat itu saya juga merasakan itu. Karena kan saya tidak punya pegangan tetap untuk kerja, juga masih, ya begitulah kerjanya juga masih menjadi karyawan rendahan ya. Nah saya pengen ketika saat itu untuk punya kekuatan menjadi berdikari di bidang ekonomi. Saya sampaikan kepada orang tua, saya pengen merintis usaha sendiri. Nah, saya dimarahin lah sama bapak saya kan. Kamu ini kurang bersyukur Le, katanya. Bapak saya orang Jawa ya. Kamu tuh harusnya bersyukur, gajimu itu sekarang sudah dolar. Kan saya akhirnya end up di perusahaan oil company, global company ya. Dulu namanya Chevron, sekarang namanya Caltex. Dulu namanya Caltex, sekarang Chevron. Kamu harus bersyukur bahwa nggak semua orang bisa sampai di level kamu dengan gaji ini. Iya Pak, saya bersyukur. Tapi saya juga pengen mewujudkan mimpi saya. Ukuran saya cuma satu kok pada saat itu. Saya pengen berdikari di bidang ekonomi dengan merintis usaha. Mumpung saya punya modal yang saya dapatkan dari pensiun dini pada saat itu, Caltex menyiapkan pensiun dini. Saya bilang saya akan berusaha untuk mewujudkan mimpi saya. Singkat cerita, saya berusaha untuk merintis usaha, ya, walaupun orang tua saya melarang, ya, yang tadinya posisi di mana turun naik kantor itu sudah dari mulai lempar lembing tahu ya, naik bus sampai disupirin naik sedan, levelnya kan
sudah naik jauh ya. Saya harus kembali lagi menjadi pengusaha yang baru, ke bawah lagi, mengalami beberapa kali shock cultural lagi, antara nggak punya duit dan harus belanja untuk barang dagangan, harus bayar karyawan, harus bayar macam-macam, bayar leasing ya. Dinamika yang nggak pernah saya temuin. Nah, akhirnya saya pindah dan akhirnya saya bisa mewujudkan sampai hari ini usaha saya masih jalan gitu, dan bisa dikatakan salah satu yang menopang hidup keluarga saya dan keluarga besar juga adalah dari usaha yang saya rintis beberapa belas tahun yang lalu. During period of that time, saya tetap aktif di PDI Perjuangan, tapi tidak lagi sebagai sekretariat pada saat itu. Nah, jadi saya tetap aktif, saya ikut dengan dinamikanya di Jawa Barat ya. Bahkan beberapa kali saya jadi pengurus cabang gitu di PDI Perjuangan Kabupaten Subang. Kemudian saya pernah juga di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Terus mengurusi sayap partai gitu ya. Ya saya tekunin aja Mas dengan idealisme saya bahwa bisa kok sambil kerja tapi juga mewujudkan cita-cita nasionalisme kita dalam berkontribusi di partai politik yang saya kira paling tepat bagi saya saat ini dan waktu itu adalah PDI Perjuangan. DKI Jakarta balik lagi, terus pengurus Jakarta Utara juga saya sebagai sekretaris DPC. Ya jadi buat saya sih ketika ditugaskan saya siap aja gitu, karena saya yakin pimpinan partai pasti sudah punya hitung-hitungannya dan tidak akan membiarkan saya tanpa arahan dan akhirnya mati sebelum berkembang, kan enggak ya. Partai kita partai yang baik, PDI Perjuangan mencoba untuk membangkitkan semangat motivasi anak muda, ya saya ikut dalam proses itu. Kalau bicara tentang TMP DKI, ya menurut saya kita berbeda dengan TMP di provinsi lain. Salah satunya karena ini ibu kota ya, jadi mungkin anak-anak mudanya jauh lebih terdidik, lebih kritis, lebih punya banyak informasi. Jadi kalau if you want to be in, ya Anda harus benar-benar mencerminkan bahwa ada kepintaran, gitu, ada pengetahuan yang luas dan ada ketulusan hati untuk membantu mereka sebagai anak-anak muda kota metropolitan ya. Jadi nggak bisa gaya daerah dibawa ke kota gitu kira-kira, karena ini marketnya beda. Mereka gampang sekali switching dan gampang sekali membandingkan karena informasinya berkecukupan bagi anak-anak Jakarta. Dan pilihan untuk aktif di organisasi lain kan juga banyak di Jakarta, baik itu organisasi profesi, organisasi bisnis, organisasi hobi. Jadi anak-anak muda itu di Jakarta banyak pilihannya. Nah, bagaimana kita bisa merangkum itu? Nah, makanya Taruna Merah Putih DKI Jakarta, saya punya formulasinya gimana kita blend in juga dengan, kalau bahasanya Bu Mega sekarang kan bonding ya. Kalau saya waktu itu blend in, bagaimana kita masuk, mewarnai, lalu kemudian mereka jadi tertarik. Jadi nggak bisa doktrinasi, kita harus blend in dulu ke mereka, membaur dulu dengan mereka. Politik kotor dan lain sebagainya. Ya saya selalu menjadi jurkamnya lah, bahwa kalau politik kotor itu kan oknumnya, prosesnya itu yang harus kita jaga sama-sama. Ya kalau semakin banyak Anda komplain tapi nggak berbuat sesuatu, ya masa depan Indonesia akan semakin gelap dong. Itu kan. Ini kan dibutuhkan pemuda yang tahu masalahnya, mungkin di situ belum beres, di sini ada kebaikan, ya bagaimana kita mensimulasikan itu jadi proses yang baik bagi masa depan kita. Kan pemilik masa depan kan anak-anak muda, bukan orang-orang tua loh. Saya bilang juga dalam kesempatan anak-anak muda di Jakarta ya, saya senang untuk memberikan motivasi. Misalnya, politik itu jangan diukur dengan transaksional juga. Saya lakukan ini, saya dapat apa? Ini saya dapat apa? Kalau nggak dapat apa-apa, saya cabut. Tidak akan kelar-kelar seperti itu. Karena setiap rumah organisasi itu akan menawarkan setiap saat candies-nya gitu. Tapi apakah kita harus muter-muter nyari candies? Kan enggak. Kan sometimes we have to create our own candies juga di dalam organisasi. Jadi maksud saya, ketika mentalitasnya adalah transaksional, maka kita tidak akan sampai tujuan. Itu intinya. Nah, saya ngomong berkali-kali. Saya 2014 saya ikut kampanye
untuk mengkampanyekan Pak Jokowi JK pada saat itu di Jawa Barat. Ya, kita keliling-keliling. Saya bukan caleg, tapi saya ikut terlibat, bahkan mengerahkan massa dan lain sebagainya. Saya nggak punya ambisi untuk menjadi anggota dewan pada saat itu. 2019 bahkan Mas, saya kampanye di Jawa Barat untuk Jokowi Ma'ruf Amin. Silakan di Google. Saya lihat, saya kampanye di 24 titik bersama Taruna Merah Putih Jawa Barat. Ya, di 24 kabupaten kota loh. Ya, masing-masing titik itu mungkin bisa 1.000 lebih yang hadir anak-anak mudanya. Nah, pada saat itu pun saya tidak nyalek. Ya, saya berhasil untuk bersama-sama dengan teman-teman yang mau bantu logistik, yang mau bantu akses, yang mau bantu mengumpulkan massa, mengkonsumsi dan lain sebagainya. Ya kita himpun supaya menjadi sebuah titik yang bermanfaat bagi proses politik kita yang baik. Kan begitu. Yang menurut kita pada saat itu adalah layak diperjuangkan. Siapa itu? Ya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin gitu. Tanpa ada embel-embel untuk saya mau jadi apa, lalu kemudian bagaimana, nggak ada kepikiran itu. Jadi saya mau sampaikan bahwa ketika kita nothing tulus, maka kita akan jadi lebih gampang kan gitu. Permasalahan kita yang paling mendasar di Dapil itu pertama Jakarta Utara secara geografis kan adalah pesisir. Pesisir artinya semua, kalau saya memaknainya semua curah hujan yang mengalir itu kan pasti akan kembali ke laut. Nah, jadi kitalah pesisir yang akan nanti mau hujan hujannya di Bogor, hujannya di mana, pasti akan kembali ke laut. Nah, masalahnya kalau ke laut itu adalah Jakarta Utara. Nah, Jakarta Utara terutama di daerah saya itu Pademangan dan Priuk itu kan penyangga terakhir sebelum ke laut ya. Nah, jadi isu klasiknya tentu adalah banjir yang tak berkesudahan. Nah, kita minta tolong supaya Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi atau melakukan revitalisasi sungai dan lain sebagainya, termasuk memang ada beberapa masyarakat yang masih tinggal di bantaran sungai dan lain sebagainya. Dicarikan solusi lah, gitu ya. Kita memanusiakan orang sekaligus menormalisasi agar banjir tidak menjadi momok bagi masyarakat di Jakarta Utara. Itu yang pertama. Kedua, yang perlu dipahami juga bahwa di Jakarta Utara terutama itu kan mereka masih banyak pengangguran, lowongan pekerjaan yang masih kurang, lalu kemudian ya kehidupannya masih belum setara dengan Jakarta yang lain mikirnya di beberapa kecamatan. Nah itu harus dicarikan solusi karena lowongan pekerjaan ini sebenarnya itu lebih baik daripada bantuan sosial. Karena bantuan sosial sifatnya ad hoc, walaupun sekarang bantuan sosialnya setiap bulan ada, tetapi yang diperlukan sebenarnya kan juga adalah dignity, harga diri. Ya kalau orang dibantu terus, tapi nggak pernah keluar dari pengentasan kemiskinan, berarti kan ada yang salah sama program kita. Nah harapan saya dengan adanya lowongan pekerjaan atau menciptakan lowongan pekerjaan atau mengupgrade skill-skill yang ada di masyarakat sekarang di Jakarta Utara itu bisa membuat mereka lebih punya nilai hidup dengan punya dignity, punya harga diri. Jadi tidak tangan di bawah lagi, tapi sudah menggenggam, artinya dia belum bisa memberi mungkin, tapi paling tidak dia sudah bisa mandiri di atas kakinya sendiri. Gitu. Itu yang kita harapin sih. Nah yang terakhir mungkin ya saya berharap pembangunan di Jakarta Utara tidak hanya seremonial ya, karena kalau terkenal dengan pesisirnya ya berarti industri-industri yang ada di sekitar situ juga harusnya tumbuh dan berkembang, terutama pariwisata ya. Kayak misalnya di Ancol, itu kan pariwisatanya dari zaman saya kecil ya nggak berubah gitu loh. Sementara di luar negeri sana udah berubah kayak apa, kita bisa saksikan sendiri kehebatannya di media. Dan Ancol itu kan satu-satunya BUMD yang memiliki hak eksklusif terhadap pantai terbaik di Teluk Jakarta. Ya, satu-satunya gitu ya, yang di wilayah Jakarta ya. Saya nggak ngomong yang peak aja yang baru itu bisa dibuat semenarik seperti itu ya. Apalagi ini hak eksklusif. Nah, bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa menata ulang Ancol menjadi sebuah tidak lagi histori tetapi juga sesuatu yang visioner bagi anak-anak kita gitu sehingga punya imajinatif tentang hiburan yang happening gitu ya bagi masyarakat Jakarta Utara dan masyarakat Jakarta. Karena orang kalau dipaksa terus studi tour ke Ancol mereka akan menyaksikan hampir sama gitu, nggak berubah gitu. Padahal kan kita Jakarta mampu. Nah dengan konsep kota global mungkin ini menjadi suatu daya tarik bagi Jakarta Utara dimulai dari Ancol ya. Ancol yang kita tata dengan baik ya, menjadi pusat kuliner terbaik mungkin di
Asia gitu ya, yang menghadirkan banyak menjadi pusat entertainment yang baik gitu. Dan semuanya dimungkinkan. Kenapa? Karena eh, tadi itu milik BUMD DKI Jakarta dan bisa direvitalisasi. Kita punya dananya, punya Pak. Kalaupun kita nggak mau pakai APBD, kita bisa undang investor luar dengan kontrak kerja yang baik ya. Jadi apa? Orang ke Jakarta tuh tahu destinasinya, destinasi wisatanya tuh jelas gitu. Gue mau Ancol nih karena hiburannya gitu. Nah, selama ini Ancol belum bisa sampai ke sana. Dan mudah-mudahan 3 hal tadi ya bisa diperjuangkan selama saya menjadi anggota dewan. Paling nggak saya membantu untuk mendorong poin-poin tadi mencapai dan terlaksana oleh pemerintahannya Mas Pram dan Bang Dul. Pemerintahan Mas Pram Bang Dul ya sebenarnya kita mengharapkan breakthrough ya. Breakthrough yang kayak gimana nih, Brando? Menurut saya 3 tahun terakhir sejak Pak Anies tidak lagi menjadi gubernur, itu kan 3 tahun atau lebih itu di manage oleh PJ Gubernur. Kewenangan PJ Gubernur terbatas, Pak. Dan karakter birokrasi kita semakin terbentuk untuk autopilot karena 3 tahun dipimpin oleh PJ Gubernur. Nah, ini yang menjadi penyakit kita. Ketika karakter sudah terbentuk, maka ada ogah untuk kerja lagi maksimal kembali ke zaman gubernur sebelumnya. Gimana kita lihat Pak Ahok sangat dan Pak Jarot itu kan sangat prudent ya dalam menerapkan public service yang baik gitu. Nah, kita mau kembali lagi ke zaman itu. Harapan saya public service kita, terutama di di Pemprov DKI Jakarta dipimpin Pak Gubernur dan Pak Wagub, itu lebih responsif pada masyarakat. Bukan yang sitting duck. Masyarakatnya ada problem baru dihampirin. Sudah kebakaran baru pemadamnya datang gitu kan. Apalagi kadang-kadang sudah mau sekarat problemnya masyarakat belum ada tindak lanjut. Nah, birokrasi kita ini perlu diberikan apa ya, shock terapi ataupun mungkin treatment-treatment khusus agar lebih merespon problem masyarakat dengan pembangunan Jakarta. Harapan saya secara umum itu. Karena problem masyarakat yang spesifik pasti banyak. Itu kita kurang sarana pendidikan, kita kurang sarana kesehatan, kita kurang pro kepada transportasi publik yang go green gitu kan. Kita kurang ruang-ruang terbuka perjumpaan warga. Masih banyak lagi ya problem Jakarta. Apalagi sekarang sudah dideklar sebagai Jakarta sebagai kota global. Kota global kan akhirnya kan harus disamakan, di pairing, di benchmarking dengan kota-kota global yang lain kan gitu. Sementara kita ketahui kita tuh masih jauh di bawah Bangkok. Sedih nggak? Di bawah Bangkok loh. Padahal kan ya mungkin sebagian orang Jakarta udah sering ke Bangkok biasa-biasa aja. Kok secara urutan kita di bawah jauh gitu. Oke lah kalau kita masih kalah sama Singapura gitu ya. Tapi Bangkok kota-kota lain yang ada di Asia mungkin Manila kita masih di bawah. Nah menurut saya ini saat kerja supaya Jakarta paling tidak betul-betul disegani di ASEAN. Karena ibu kota ASEAN ada di Jakarta Selatan. Nah, ini harus betul-betul tidak hanya fisiknya yang ada, tapi juga betul-betul kelihatan bahwa mancanegara itu tujuan ibu kotanya adalah Jakarta. Iya betul. Gitu. Itu yang belum kita miliki. Nah mudah-mudahan dengan Mas Pram Bang Dul kerja keras, era kerja keras sekarang bisa tercipta tuh 5 tahun ini. Ya, saya pikir kalau dalam dunia politik itu sebuah keniscayaan itu biasa ya dalam turbulensi jalannya suatu organisasi termasuk partai politik gitu. Kan dinamisasi itu tentu harus ada naik dan turunnya. Yang penting adalah bagaimana di saat naik kita berkontribusi banyak dan pada saat kita mungkin sedang turun seperti sekarang tidak lagi di dalam pemerintahan, kita juga bisa menjadikan gerak kita itu menjadi kritis yang membangun ya untuk pemerintahan yang sekarang. Tentu saja masih tercipta banyak perbedaan-perbedaan, yaitu biasalah dalam katalisator politik ya. Tetapi berbeda dengan pemerintahan nasional, ya Jakarta ini sedikit unik. Kenapa? Karena selain masih jadi ibu kota, juga kita di sini partai politiknya sebagai ruling party, gitu. Sebagai pemenang di pemerintahan, baik di kantor gubernur kan dan wakil gubernurnya dua-duanya kader terbaik PDI Perjuangan gitu. Nah ini bagaimana sikapnya agak beda dengan nasional. Cuaca nasional mungkin berbeda dengan cuaca di DKI Jakarta. Padahal semua keputusan nasional diputuskan oleh Jakarta gitu ya. Nah ini mengaturnya nggak gampang dan saya melihat ya, suatu saat pasti akan ketemu kok dalam sinergitas yang baik ya karena semua yang bertugas jadi pelayan publik kan juga punya nasionalisme yang sama, pengen menjadikan Indonesia Raya betul-betul Indonesia Raya.
Saya rasa orang itu, anak muda, generasi muda ya, itu harus punya experience sendiri tentang hidupnya gitu. Jangan terlalu banyak dengar tentang orang lain, jangan terlalu banyak belajar tentang cerita orang lain. Penting belajar sejarah, tapi lebih penting lagi bagaimana kita membuat sejarah kita yang positif. Sejarah kita loh. Kita mau kemana sih? Kita mau dikenang sebagai apa? Legasinya apa? Terus kontribusinya apa? Nah, untuk teman-teman muda yang mau memulai karirnya, saya berharap kita jangan memulai dengan transaksional. Ketika saya melakukan ini, saya dapat apa, gitu ya. Semua orang pasti punya kebutuhan. Semua orang tentu punya harapan. Ya, tapi kalau itu dikemukakan dengan transaksional, maka sebenarnya kita sedang memendekkan masa depan kita, gitu. Menurut saya harusnya ya kita bekerja karena kita pengen membangun legacy yang baik aja bagi bangsa dan negara ini. Cukup itu aja. Toh suatu saat saya yakin Anda akan sampai di level di mana cita-cita itu akan semakin banyak terwujud ya. Nah, kalau transaksinya di depan, maka Anda akan terjebak dengan itu. Gitu. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang betul-betul memang kita pengen lakukan. Kayak saya kemarin ceritakan di 2019 dan 2014 gitu ya. Saya kampanye terhadap calon presiden, 2017 saya kampanye calon gubernur gitu ya. 2018 saya juga kampanye untuk calon gubernur, padahal saya nggak nyalek gitu. 2017 di Jakarta waktu Ahok Jarot, 2018 waktu Pak TB Hasanuddin jadi calon gubernur kita gitu kan di Jawa Barat. Nah, saya kan nggak ada kepentingan ya. Tapi saya pengen mendharma baktikan sedikit dari yang saya miliki ini untuk bagaimana menghimpun masyarakat anak-anak muda untuk. Jadi jangan transaksional. Saya yakin ketika kita bergerak maka kita dapat sesuatu yang lebih dari sekedar yang kita butuhkan gitu. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu saat ya akhirnya ketika kampanye 2024 saya sudah terbiasa dengan kampanye gitu. Bedanya adalah kali ini saya kampanye tentang diri saya. Tetapi kan saya sudah terbiasa untuk mengkampanyekan ide dan gagasan, bukan lagi menjual siapa Brando gitu. Tapi apa gagasannya si Brando, apa yang akan dia kerjakan, apa yang sudah Brando kerjakan. Kan jadi berceritanya narasinya akan jauh lebih lengkap ketika kita sudah punya pengalaman itu. Nah, jadi buat teman-teman muda kembali lagi, jangan transaksional pada hidup Anda gitu ya. Apa yang Anda dapetin hari ini, Anda kerjakan hari ini, mungkin nggak langsung seperti cabai dimakan langsung pedas gitu ya. Suatu saat Anda akan mendapatkan manfaatnya bagi kehidupan Anda, dan setiap orang harus membuat sejarahnya sendiri. Itu sih pesan saya untuk anak-anak muda Jakarta.